Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Kesha dari kelompok 62 KKN Reguler UKDW 2021. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman dari Karang Taruna Dukuh Gunung Rawas untuk mengikuti pelatihan cara memasarkan produk melalui e-commerce. Nggak usah pakai lama-lama, langsung kita tonton aja videonya. Jangan sampai di-skip ya! Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu ya e-commerce itu apa. Menurut website niagahoster.co.id, e-commerce atau electronic commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk jenis-jenis e-commerce sendiri terdiri dari 6. Yang pertama, B2B atau business to business. Transaksi online yang terjadi adalah perusahaan antar perusahaan. Biasanya diterapkan untuk pembeli yang memesan barang dalam jumlah besar. Yang kedua, B2C atau business to customer. Transaksi online ini terjadi antara perusahaan dan individu. Contohnya, begini. Saya seorang mahasiswa membeli satu speaker di salah satu toko di Shopee atau Tokopedia. Yang ketiga, C2C atau consumer to consumer. Transaksi online yang terjadi antara dua individu. Contohnya, Budi membeli HP second milik temannya, Rudi. Yang keempat, C2B atau consumer to business. Transaksi online yang terjadi adalah antar individu dengan perusahaan. Contohnya, seorang graphic designer menawarkan dan menjual logo buatannya kepada salah satu perusahaan. Yang kelima, B2A atau Business to Public Administration. Transaksi online yang terjadi adalah antara pebisnis dengan lembaga pemerintahan. Contohnya, jasa pembuatan website untuk profil perusahaan. Dan yang terakhir, keenam, C2A atau Consumer to Public Administration. Transaksi online yang terjadi adalah antara individu dengan lembaga pemerintahan. Ini biasanya jarang sekali terjadi di Indonesia. Bagi kalian pelajar ataupun mahasiswa, banyak sekali loh keuntungan dari menggunakan e-commerce ini. Kalau kalian bisa memanfaatkan e-commerce dengan sebaik-baiknya, kalian yang pertama akan mendapatkan jangkauan yang luas. Sebagai penjual, tentunya pengen untuk tokonya dikenal atau diketahui oleh banyak orang. Yang kedua, tidak dibatasi oleh waktu, alias bisa beroperasi 24 jam ataupun sesuka kalian. Misalkan seperti sekarang ini ketika sedang PPKM, toko-toko diwajibkan untuk tutup pukul 8 malam. Nah, kalau kalian punya toko di e-commerce, kalian nggak perlu khawatir, karena kan sistem kalian online. Next. Yang ketiga, biaya operasional yang lebih murah. Jikalau kalian membuka toko, kalian perlu uang lebih untuk menyewa toko, membayar tagihan listrik, membayar karyawan, dan lain sebagainya. Sedangkan apabila kalian berjualan di Shopee, kalian tidak perlu uang untuk mengeluarkan itu semua. Oke, yang keempat, kalian bisa kerja dimanapun asalkan ada handphone dan jaringan internet. Kalau menjaga toko, kalian harus diam berada di toko itu sampai ada pembeli datang. Tetapi, jikalau kalian mempunyai usaha di Shopee, kalian bisa sambil kerja, sambil bepergian, sambil refreshing, ataupun kemanapun yang kalian mau. Yang terakhir, kelima, mudah mengelola transaksi dan pengiriman barang. Karena Shopee memfasilitasi pengiriman barang sesuai dengan ekspedisi yang bekerja sama dengan pihak Shopee. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang e-commerce. Selanjutnya, kita akan membuat akun di Shopee. Nah, kalian harus memiliki aplikasi Shopee pada HP kalian. Kalau misalnya kalian belum memiliki aplikasi Shopee, kalian bisa download terlebih dahulu di Play Store, lalu ketik Shopee, dan kalian install.
karena di sini aku udah punya aplikasi Shopee, jadi kita pencet aja langsung. Nah, ini adalah halaman Shopee. Di bagian bawah kita akan menemukan banyak menu. Kita pilih menu saya yang berada di pojok kanan bawah. Nah, kita bisa lihat di bagian kanan atas ada pilihan login atau daftar. Login digunakan untuk pengguna yang telah memiliki akun Shopee. Sedangkan daftar digunakan untuk orang yang baru pertama kali akan membuat akun Shopee. Jadi, kita akan memilih daftar. Nah, di bagian daftar ini, kita akan diberikan 5 cara mendaftar. Yang pertama dengan nomor telepon, yang kedua dengan akun Google, yang ketiga dengan akun Facebook, keempat dengan Apple, kelima dengan Line. Di sini aku akan mendaftar menggunakan nomor telepon. Kita masukkan terlebih dahulu nomor teleponnya ya. Oke, setelah mencoba untuk memasukkan nomor telepon, kita pencet lanjut. Nah, akan ada tampilan kode untuk melanjutkan. Bisa langsung diisi saja sesuai yang tertera di layar. Misalnya kalau ini W, H besar, 2, Y kecil, U kecil. Nah, muncul kode verifikasi yang akan dikirimkan via WA. Apabila nomor yang kalian daftarkan tadi Oke, setelah tadi diklik lanjut, maka kita harus mengatur password. Sesuai dengan ketentuan seperti yang tertera, password panjangnya harus 8-16 karakter dan mengandung minimal 1 huruf besar dan 1 huruf kecil, lalu karakter. Kita masukkan passwordnya. Oke, setelah kita masukkan password, kita klik daftar. Oke, sudah berhasil kita membuat akun Shopee. Nah, kalau kalian salah fokus, kalian bisa melihat nama akun Shopee-nya masih berantakan ya, masih nggak bisa dibaca. Kita bisa edit dulu. Untuk namanya, itu ada di samping icon keranjang Shopee ini, icon pengaturan, kita pencet. Nah, di icon pengaturan ini ada profil saya, alamat saya, kartu rekening bank, pengaturan chat, dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke profil saya. Kita atur username-nya sekarang. Nah, perlu diketahui bahwa mengubah username hanya dapat dilakukan 1 kali dalam seumur hidup. Jadi, kalau mau membuat username, pastikan dulu itu username yang benar-benar bagus dan sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke, kalau sudah, kita lanjut, username-nya kita ganti. Misal, apa ya, Ekoprint Gunung Rawas. Oke, setelah yakin, langsung kita simpan. Nah, lalu lanjut lagi kita atur namanya. Namanya adalah Ekoprint Gunung Rawas, besar semua. Lalu kita simpan. Nah, kita kasih gambar ini dulu buat profilnya. Terserah aja. Misal ini, gambarnya masker. Oke. Nah, udah. Nah, profil di sini itu seperti bio pada Instagram. Kalian boleh isi terserah. Misal seperti deskripsi toko yang akan kalian buat. Misal kalau di sini saya contohkan, toko ini menjual hias kain bermotif ekoprint. Oke, selanjutnya kita simpan. Kalian bisa mengatur juga jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, email, akun sosial media. Oke, kalau sudah kita simpan.
Oke, berarti tandanya profil berhasil disimpan. Selanjutnya adalah kita ubah alamat saya. Kita pilih tambah alamat baru. Kita masukkan kontaknya. Misalkan di sini saya sendiri, Keisha, nomor teleponnya pakai yang ini, ada disarankan sesuai dengan nomor yang kita daftarkan tadi di awal. Kita ganti depannya aja 081. Tunggu sebentar ya. Oke. Pilih provinsinya. Karena Gunung Rawas terletak di DIY Yogyakarta, kita tulis dulu DIY Yogyakarta. Nah, kita masukkan Kabupaten Kulon Progo, kecamatannya adalah Sentolo, kode posnya ini. Nah, untuk nama jalan, gedung, dan nomor rumahnya kita isi saja Gunung Rawas, Sentolo Kidul, Kecamatan Sentolo, atau kita pakai salah satu rekomendasi tempat berdasarkan alamat, kita pakai yang paling atas. Oke, untuk detail lainnya bisa ditambahkan terserah kalian, misalkan unit, nomor, atau patokan, kita isi aja rumah berwarna hijau di sebelah PAUD. Oke, lalu setelah yakin kita pencet selesai. Oh, ternyata ini tidak bisa karena terlalu panjang. Kita tulis aja rumah sebelah PAUD. Oke, kita selesai. Ya, kita tandai sebagai ini rumah. Kita kirim. Oke, sudah berhasil ditambahkan satu alamat baru yang menjadi alamat utama. Masuk ke mulai jual, tambah produk. Nah, ada tulisan kamu belum mengatur jasa kirimmu. Apakah kamu ingin mengaturnya sekarang? Kalian bisa pilih atur sekarang atau batal. Kalau menurut aku, kita pilih atur sekarang. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu di alamat tokonya, sudah dimasukkan. Berarti sekarang kita tinggal memilih untuk jasa kirim tokonya. Kita pilih JNE. Nah, di JNE ini kita harus memasukkan alamat lagi. Kita ulang seperti langkah awal waktu kita memasukkan alamat. Sebentar, kita menunggu. Oke, kita masukkan sesuai yang tadi. Nama Keisha. Nomor handphone pakai, provinsinya tadi DIY Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Sentolo, kode posnya ini ya, nama jalannya tadi kita tulis lagi Gunung Rawas, Sentolo Kidul, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Kita pakai yang atas saja. Misal kita tulis rumah sebelah PAUD. Typo. Oke, setelah selesai kita pencet selesai. Ya, kita atur sebagai alamat utama. Kita pilih rumah, kita kirim. Oke, otomatis akan teraktifkan sendiri, yang aktifkan COD, si cepat reguler, atau JNT Express. Ya, kalau sudah selesai kita atur, kita bisa
balik ke halaman sebelumnya. Kita tambahkan foto untuk produk kita. Misalnya yang mana ya? Contohnya yang ini deh, biar sesuai sama profil kita tadi. Oke, kita pencet centang. Kita mundur lagi, kita centang lagi. Oke, untuk nama produknya, kita tulis apa nama produk yang akan kita jual. Kain EcoPrint. Nah, deskripsi produk di sini itu isinya seperti bahannya yang digunakan untuk produk ini apa, ukurannya berapa, atau yang lain-lain. Yang penting di deskripsi produk ini kita bisa mendeskripsikan produk apa yang kita jual. Contohnya kain ini terbuat dari kain katun. Oke. Lalu kita pilih kategorinya. Karena ini adalah yang digambar adalah kain dan produk yang kita jual adalah kain atau masker, kita pilih saja yang pakaian wanita. Lalu, nah ada nih kain, pilihan kain, lalu kita masukkan saja. Ada pilihan batik, kebaya, katun, wol, kulit, dan lain sebagainya, kita masukkan saja batik. Oke. Apakah produk berbahaya? Tidak. Mereknya di sini kita masukkan tidak ada merek. Oke, kita simpan. Negara asalnya adalah Indonesia, kita simpan. Nah, jumlah produk dalam kemasannya itu berapa? Kita tulis saja 1. Ukuran per produknya itu pilih satuannya cm. Lalu kita masukkan isinya berapa? 30 cm misalnya. Oke, kita tetapkan harganya. Misalkan harganya adalah 15.000. Untuk stoknya sesuai dengan ketersediaan stok. Misalkan di sini 2. Oke, di sini ada ongkos kirim. Kita kasih berat produknya misalnya 1 gram. Lebarnya 30 cm, panjangnya 30 cm, tingginya 1 cm. Dan kita pilih yang atas, karena kalau kita pilih yang saya akan menanggung ongkos kirim, itu ongkos kirimnya akan dibebankan kita sebagai penjual. Oke, setelah sudah kita simpan. Nah, kita atur juga kondisinya di sini. Kondisinya baru atau pernah dipakai. Kalau pernah dipakai itu seperti kita menjual barang-barang second. Karena di sini baru, jadi saya pilih baru. Untuk di bawah kondisi ada tulisan pre-order. Pre-order untuk menentukan barang yang kita jual itu sudah ready stock atau masih perlu pre-order, sehingga memerlukan beberapa hari untuk memproses pesanan tersebut. Kalau sudah, langsung saja oke semua kita tampilkan. Ya, ada tulisan. Nah, kalau kalian salah fokus dengan kok namanya masih ini sih, nama username akun kita, itu kita bisa edit di sebelah sini. Sebentar. Oke teman-teman, ini tadi saya kembali ke menu saya yang ada di pojok kanan bawah untuk mengecek produk kalian sudah diupload, sudah berhasil diupload atau belum. Kita bisa cek yang ada di sebelah kiri atas foto profil toko kita, toko EcoPrint kita. Ada tulisan toko saya, kita pencet aja teman-teman. Nah, kalau kalian salah fokus dengan tulisan username yang masih berantakan ini, padahal tadi sudah kalian merasa, oh ini tadi sudah diubah, tetapi kenapa belum berubah? Gitu, tidak usah khawatir teman-teman, karena kalian bisa scroll ke bawah, lalu kalian cari asisten penjual ini, lalu kalian buka profil toko. Nah, kalian ubah aja nama tokonya. Nah, di sini ada notifikasi lagi, tidak dapat mengganti nama toko dalam 30 hari ke depan. Apakah kalian yakin untuk
menyimpan perubahan, kita pencet aja konfirmasi. Kita ganti nama toko yang benar-benar sesuai sehingga kita tidak menyesal selama 30 hari ke depan. Nama tokonya Ekoprint Gunung Rawas. Oke, kalau udah bisa langsung disimpan di pojok kanan atas. Ya, sudah berhasil. Kita balik lagi ke tempat tadi. Nah, di bawah sini ada produk yang tadi kita upload. Tandanya kalau seperti ini berarti dia sudah berhasil diupload. Kita bisa buka. Oke, ini teman-teman yang tadi kita jual ya. Sudah berhasil ya teman-teman. Ini sudah bisa di-share dan sudah bisa dilihat dengan orang lain yang akan mencari produk seperti yang tertera pada nama produk, yaitu kain Ekoprint. Nah, sekian video dari kami tentang cara memasarkan produk melalui e-commerce. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye!